Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Nuria Rahmi. Nomor induk mahasiswa 212060096. Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah kelas C. Berikut ini adalah tugas dari mata kuliah Perkembangan Peserta Didik dan Teori Belajar, yaitu merasum bab pertama hingga selesai. Bab yang pertama yaitu konsep dasar perkembangan dan hakikat peserta didik. A. Hakikat dasar perkembangan peserta didik. Yang pertama yaitu pertumbuhan. Pertumbuhan adalah perubahan secara fisiologis sebagai hasil dari proses kematangan fungsi-fungsi fisik yang berlangsung secara normal dalam perjalanan waktu yang tertentu. Kedua, perkembangan. Suatu tahap baik fisik maupun psikis ke tahap selanjutnya yang berkesinambungan dan saling berhubungan. Yang ketiga yaitu kematangan. Kematangan adalah terlaksananya dengan baik tugas-tugas pertumbuhan dan perkembangan seseorang menuju struktur tingkah laku yang lebih tinggi. B. Faktor yang mempengaruhi perkembangan peserta didik. Yang pertama yaitu faktor internal. Faktor internal meliputi bakat atau bawaan, sifat-sifat keturunan, dorongan, dan intrinsik. Yang kedua, faktor eksternal individu, yaitu makanan, iklim, kebudayaan, ekonomi, dan kedudukan anak dalam lingkungan keluarga. Yang terakhir yaitu faktor umum. Yang pertama yaitu inteligensi, jenis kelamin, kesehatan, dan ras. Bab kedua yaitu perkembangan fisik dan psikomotorik. A. Karakteristik perkembangan fisik setiap jenjang usia. Perkembangan fisik atau yang disebut juga pertumbuhan biologis merupakan salah satu aspek penting dalam perkembangan individu yang meliputi perubahan dalam tubuh seperti otak dan hormon. Karakteristik perkembangan fisik peserta didik. Yang pertama, perkembangan fisik pada masa kanak-kanak dari umur 0 sampai 5 tahun. Yang kedua, perkembangan fisik pada masa anak usia 5 sampai 11 tahun. Yang ketiga, perkembangan fisik pada masa anak usia 8 sampai 9 tahun. Yang keempat, perkembangan fisik pada masa anak usia 10 sampai 11 tahun. Yang kelima, perkembangan fisik pada masa remaja, dan yang terakhir yaitu perkembangan fisik pada masa dewasa. Faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik peserta didik yaitu keluarga, gizi, gangguan emosional, jenis kelamin, status sosial ekonomi, kesehatan, pengaruh bentuk tubuh, pertumbuhan dan perkembangan, sistem saraf, pertumbuhan otot-otot, perkembangan dan perubahan fungsi kelenjar endokrin, dan yang terakhir yaitu perubahan struktur jasmani. B. Karakteristik perkembangan psikomotorik setiap jenjang usia. Definisi perkembangan psikomotorik adalah perkembangan yang meliputi gerakan-gerakan tubuh, kegiatan yang telah terkoordinasi oleh otak atau saraf dengan otot. Keterampilan motorik dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu keterampilan motorik halus dan keterampilan motorik kasar. Karakteristik perkembangan psikomotorik. Yang pertama, perkembangan psikomotorik pada masa usia 3 tahun. Yang kedua, perkembangan psikomotorik pada masa usia 4 tahun. Yang ketiga, perkembangan psikomotorik pada masa usia 5 tahun. Yang keempat, perkembangan psikomotorik pada masa usia 6 sampai 12 tahun. Yang kelima, perkembangan psikomotorik pada masa remaja, dan yang terakhir, perkembangan psikomotorik pada masa dewasa. C. Analisis peluang dan tantangan aspek fisik, yaitu yang pertama peluang aspek fisik dan yang kedua tantangan aspek psikomotorik. Bab yang ketiga yaitu karakteristik perkembangan kognitif di setiap jenjang usia. A. Karakteristik perkembangan kognitif di usia 0 sampai 5 tahun, yaitu dapat melihat cahaya dan mengikuti alur cahaya dan sudah bisa menghitung maksimal 2 sampai 4 tahun. Karakteristik perkembangan kognitif anak usia 2-4 tahun.
Yang pertama, dapat menunjuk dan menyebut gambar sederhana dan juga mudah diingat. Dapat mengenal anggota tubuh, dapat mengenal dan mengkelompokkan warna. Karakteristik perkembangan kognitif anak usia 4-6 tahun, yaitu dapat mengetahui fungsi benda dengan benar, dapat mengelompokkan benda sesuai dengan bentuk, warna, ukuran, dan fungsi secara sederhana. Perkembangan kognitif di usia remaja. Perkembangan kognitif adalah perubahan kemampuan mental seperti belajar, menalar, berpikir, dan bahasa. Menurut Piaget, seorang remaja termotivasi untuk memahami dunia karena perilaku adaptasi secara biologis mereka. Yang terakhir, perkembangan kognitif di usia dewasa, yaitu tahap perolehan, tahap tanggung jawab, tahap persiapan, tahap eksekutif, tahap reorganisasional, tahap reintegrasi, tahap legasi. F. Analisis peluang dan tantangan aspek kognitif. Peluang maupun tantangan aspek kognitif dunia pendidikan di era digital ini harus betul-betul dipersiapkan dari berbagai aspek, baik pemerintah, lembaga pendidikan, guru, orang tua, serta masyarakat secara bersama-sama dan sadar agar digitalisasi pendidikan ini bisa menyentuh berbagai aspek secara menyeluruh, bukan hanya aspek kognitifnya saja, tapi juga kesadaran, keterampilan, akhlak atau karakter tetap bisa terbentuk secara utuh. Bab keempat yaitu perkembangan moral dan spiritual peserta didik. Makna perkembangan moral dan spiritual peserta didik yaitu perkembangan spiritual adalah perkembangan jiwa seorang manusia memiliki semangat dan memiliki kepercayaan yang dalam terhadap diri sendiri, orang lain, Tuhan, dan alam yang terjadi karena pengalaman dan kesadaran dalam kehidupan dan kesadaran di atas diri seseorang. Makna perkembangan moral peserta didik. Perkembangan moral adalah mencakup perkembangan pikiran, perasaan, dan perilaku menurut aturan atau kebiasaan mengenai hal-hal yang seharusnya dilakukan seseorang ketika berinteraksi dengan orang lain. Karakteristik perkembangan spiritual. Usia 0-18 bulan bayi, proses tumbuh kembang yang mempunyai kebutuhan yang spesifik yang bergantung pada orang dewasa dan lingkungan sekitarnya. Usia 18-3 tahun, yaitu mengalami penurunan kognitif yang bisa membanding-bandingkan hal yang baik dan buruk. Usia 3-6 tahun berhubungan erat dengan kondisi psikologi dominannya yaitu superego. Usia 6-12 tahun yaitu berpikir kognitif. Karakteristik perkembangan moral. Lawrence Kohlberg mengkategorisasi dan mengklarifikasi respon yang dimunculkan ke dalam 6 tahapan perkembangan moral yang berbeda. 6 tahapan tersebut dibagi dalam 3 tingkatan, yaitu prakonvensional, konvensional, dan pasca konvensional. Analisis peluang dan tantangan aspek moral. Analisis peluang aspek moral dan tantangan aspek moral. Analisis peluang dan tantangan aspek spiritual. Yang pertama, dari internal. Pembawaan dari lahir seperti karakter atau watak. Eksternal, yaitu lingkungan dari masyarakat, keluarga, atau sekolah. Bab 5 yaitu tentang perkembangan sosial dan emosi. Karakteristik perkembangan sosial tahap jenjang usia. Yang pertama, perkembangan sosial pada usia bayi, perkembangan sosial masa kanak-kanak awal, perkembangan sosial masa anak-anak akhir, perkembangan sosial masa remaja, dan perkembangan sosial masa dewasa. Karakteristik perkembangan emosi pada setiap jenjang usia. Perkembangan emosi pada usia bayi, yaitu menangis dengan penuh semangat disertai ekspresi pada seluruh tubuh.
Yang kedua, tertawa atau tersenyum merupakan indikator dari senang. 3. Muncul rasa takut pada sesuatu yang asing atau tidak menyenangkan. Perkembangan sosial masa kanak-kanak awal yaitu takut, marah, dan cemburu. Perkembangan sosial masa anak-anak akhir yaitu mulai mengembangkan berbagai bakat potensi, mulai berpisah dengan ortu, dekat dengan teman. 3. Agresi. Perkembangan sosial pada masa remaja. Yang pertama yaitu amarah, kesedihan, rasa takut. Perkembangan sosial pada masa dewasa yaitu dapat menyesuaikan diri, menerima dan melakukan tanggung jawabnya, dapat menerima hal buruk, rasa kecewa, dan juga tekanan dengan tenang. Analisis peluang dan tantangan aspek sosial. Yang pertama yaitu peduli, interaktif, menampilkan rasa percaya diri, kemampuan teamwork. Analisis peluang dan tantangan aspek emosi yaitu mampu mengontrol emosi, bersikap empati, dan tidak mengajukan sikap ketakutan. Bab 6 yaitu tentang belajar dan pembelajaran. Pengertian dan ciri-ciri perilaku belajar. Pengertian perilaku adalah suatu perbuatan atau aktivitas sembarangan respon, baik itu reaksi, tanggapan, jawaban, atau balasan yang dilakukan oleh suatu organisme. Menurut Algito, perilaku adalah suatu aktivitas yang mengalami perubahan dalam diri individu. Perubahan itu didapat dalam segi kognitif, afektif, dan psikomotorik. Pengertian belajar. Ada beberapa pendapat yang menyatakan pengertian belajar seperti Morgan mengatakan bahwa belajar adalah setiap perubahan yang relatif menetap dalam tingkah laku yang terjadi sebagai suatu hasil dari latihan atau pengalaman. Gagni menyatakan bahwa belajar merupakan perubahan di posisi atau kecakapan manusia yang berlangsung selama periode waktu tertentu, dan perubahan perilaku itu tidak berasal dari proses pertumbuhan. Pengertian perilaku belajar dapat diartikan sebagai sebuah aktivitas belajar. Sebenarnya konsep dan pengertian belajar itu sangat beragam tergantung dari sudut pandang setiap orang yang mengamatinya. Ciri-ciri perubahan khas yang menjadi karakteristik perilaku belajar yang terpenting adalah yang pertama yaitu perubahan intensional, yang kedua perubahan positif dan aktif, yang ketiga perubahan efektif dan fungsional. Pengertian pembelajaran. Pembelajaran adalah suatu proses, yaitu proses mengatur, mengorganisasi lingkungan yang ada di sekitar peserta didik sehingga dapat menumbuhkan dan mendorong peserta didik melakukan proses belajar. Proses pembelajaran ditandai dengan adanya edukatif yang terjadi, yaitu interaksi yang sadar akan tujuan. Dalam pembelajaran, pendidik memfasilitasi peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Dengan adanya interaksi tersebut, maka akan menghasilkan proses pembelajaran yang efektif sebagaimana yang telah diharapkan. Bab 7 yaitu tentang kegiatan belajar. Kesiapan belajar. Kesiapan belajar merupakan suatu kondisi di mana seorang siswa sudah siap untuk melakukan aktivitas dengan penuh kesadaran untuk memperoleh pengetahuan, pemahaman, keterampilan, meniru, sikap dengan cara mengamati, latihan, serta masuknya pengalaman baru pada siswa. Aspek-aspek kesiapan belajar yaitu perhatian, motivasi belajar, perkembangan kesiapan, gaya belajar. Gaya belajar adalah cara cenderung dipilih siswa untuk bereaksi dan menggunakan perangsang dalam menyerap dan kemudian mengatur serta mengolah informasi pada proses belajar. Macam-macam gaya belajar, yaitu yang pertama gaya belajar visual. Rapi dan teratur, berbicara dengan cepat, lebih suka seni dari musik. Yang kedua yaitu gaya belajar auditorial,
seperti berbicara pada dirinya sendiri saat bekerja, mudah terganggu oleh keributan, senang membaca dengan keras dan mendengarkan. Yang ketiga, gaya belajar kinestik, yaitu berbicara dengan perlahan, menanggapi perhatian fisik, menyentuh orang untuk mendapatkan perhatian mereka. Tahapan perkembangan gaya belajar siswa, yaitu yang pertama, tahap anak-anak usia 6-11 tahun, yang kedua tahap remaja awal, yaitu usia 12-15 tahun, yang ketiga tahap remaja madya, yaitu usia 15-18 tahun, yang terakhir yaitu tahap remaja akhir, usia 19-22 tahun. Kemandirian belajar. Kemandirian belajar adalah aktivitas pembelajaran yang menekankan kesimpulan agar memimpin dalam perlombaan, serta menumbuhkan melalui perencanaan wawasan yang sudah dipegang. Cara dalam kemandirian belajar, yaitu memiliki maksud untuk belajar, macam dan tingkahnya, upaya memberikan materi pembelajaran, harga yang dipakai, dan durasi yang dibatasi. Karakter kemandirian belajar. Yang pertama yaitu keyakinan bisa berusaha sekuat tenaga, memahami bidang serta keahlian yang sama dengan tugasnya. Faktor yang mempengaruhi kemandirian belajar, yaitu ada dua, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal seperti konsep diri dan motivasi. Faktor eksternal yaitu lingkungan sekitar, faktor masyarakat, faktor sekolah, dan faktor keluarga. Manfaat kemandirian belajar, yaitu memberikan kecerdasan pada orang lain, memperdalam penyelidikan, dan yang terakhir yaitu menanamkan cara berusaha sendiri tanpa menggantungkan orang lain. Bab 8 yaitu tentang behavioristik. Teori-teori belajar behavioristik, yaitu yang pertama koneksionisme, yang kedua classical conditioning, yang terakhir yaitu contiguous conditioning. Konsep teori belajar behavioristik, yaitu yang pertama ciri-ciri seperti mementingkan pengaruh lingkungan, mementingkan bagian-bagian, dan yang terakhir mementingkan peranan reaksi. Prinsip yang pertama yaitu apabila seseorang sudah mampu menunjukkan perubahan perilaku, maka dikatakan sudah belajar. Yang kedua, hal yang paling penting adalah stimulus dan respon, dan yang terakhir adalah penguatan. Hukum yang pertama yaitu hukum kesiapan, yang kedua yaitu hukum latihan, yang ketiga hukum efek, dan yang terakhir yaitu hukum sikap. Implementasi behavioristik. Yang pertama yaitu menurut Sugihartono, mementingkan dan memperhatikan pengaruh lingkungan dan mengutamakan mekanisme terbentuknya hasil belajar melalui mekanisme stimulus dan respon. Menurut Irham dan Wiyani adalah bahan-bahan pengajaran sudah siap digunakan, bahan pelajaran tersusun secara hierarkis dari sederhana ke rumit dan kompleks. Proses pembelajaran yang berpijak pada teori behavioristik yaitu menentukan tujuan pembelajaran dalam bentuk standar kompetensi, menentukan materi pelajaran, dan merinci materi menjadi bagian-bagian kecil dalam bentuk pokok, bahasan, subpokok bahasan, dan sebagainya. Bab 9 yaitu tentang kognitif. Hakikat teori belajar kognitif dan tokohnya. Kemampuan kognitif anak juga mengalami perkembangan tahap demi tahap. Dengan berkembangnya kemampuan kognitif ini akan memudahkan peserta didik menguasai pengetahuan umum yang lebih luas, sehingga anak mampu melanjutkan fungsinya dengan wajar dalam interaksinya dengan masyarakat dan lingkungan.
sehingga dapat dipahami bahwa perkembangan kognitif adalah salah satu aspek perkembangan peserta didik yang berkaitan dengan pengetahuan, yaitu semua proses psikologis yang berkaitan dengan bagaimana individu mempelajari dan memikirkan lingkungannya. Menurut Myers 1996, yaitu pengertian yang hampir serupa dengan pengertian yang diberikan oleh Margaret W. Madeline 1994. Yang kedua, dalam Dictionary of Psychology karya Drever dijelaskan bahwa kognisi adalah istilah umum yang mencakup segenap mode pemahaman, yaitu persepsi, imajinasi, penangkapan makna, penilaian, dan penalaran. Menurut Atkinson 1991 mengartikan berpikir sebagai kemampuan membayangkan dan menggambarkan benda atau peristiwa dalam ingatan dan bertindak berdasarkan penggambaran ini. Pemecahan masalah yang berdasarkan pikiran dibedakan dengan memecah masalah melalui manipulasi yang nyata. Konsep teori belajar kognitif. Beberapa konsep dan prinsip tentang sifat-sifat perkembangan kognitif anak menurut Piaget antara lain yaitu anak adalah pembelajar yang aktif. Anak mengorganisasi apa yang mereka pelajari dari pengalamannya. Anak menyesuaikan diri dengan lingkungan melalui proses asimilasi dan akomodasi. Proses ekuilibrasi menunjukkan adanya peningkatan ke arah bentuk-bentuk pemikiran yang lebih kompleks. Implementasi teori belajar kognitif adalah salah satu teori belajar yang sangat berpengaruh dalam dunia pendidikan dalam mendidik dan mengajar. Teori ini berbeda dan menentang teori behavioristik yang memandang belajar sebagai kegiatan mekanistik antara stimulus dan respon. Aliran kognitif memandang belajar lebih dari sekedar melibatkan stimulus dan respon, tetapi juga melibatkan kegiatan mental di dalam individu yang sedang belajar. Menurut aliran teori belajar kognitif, belajar adalah proses mental yang aktif untuk mencapai, mengingat, dan menggunakan pengetahuan yang dimiliki oleh individu, sehingga perilaku yang tampak pada manusia tidak dapat diukur dan diamati tanpa melibatkan proses mental seperti motivasi, kesengajaan, keyakinan, dan lain sebagainya. Bab 10 yaitu tentang konstruktivisme. Pengertian konstruktivisme yaitu asal kata konstruktivisme adalah dekonstruk yang artinya membangun atau menyusun. Dalam konteks filsafat pendidikan, konstruktivisme adalah suatu upaya membangun tata susunan hidup yang berbudaya modern. Konstruktivisme adalah suatu filsafat belajar yang dibangun atas anggapan bahwa dengan memfresikan pengalaman-pengalaman teori konstruktif. Prinsip-prinsip konstruktivisme. Secara garis besar, prinsip-prinsip konstruktivisme yang diterapkan dalam belajar mengajar adalah pengetahuan dibangun oleh siswa sendiri. Pengetahuan tidak dapat dipindahkan dari guru ke murid kecuali hanya dengan keaktifan murid sendiri untuk menalar. Murid aktif mengkonstruksi secara terus-menerus sehingga selalu terjadi perubahan konsep ilmiah. Guru sekedar membantu menyediakan saran dan situasi agar proses konstruksi berjalan lancar, menghadapi masalah yang relevan dengan siswa. Struktur pembelajaran seputar konsep utama pentingnya sebuah pertanyaan, mencari dan menilai pendapat siswa, menyesuaikan kurikulum untuk menanggapi anggapan siswa. Ciri-ciri konstruktivisme. Ada sejumlah ciri-ciri proses pembelajaran yang dapat ditekankan oleh teori konstruktivisme, yaitu menekankan pada proses belajar, bukan proses mengajar, mendorong terjadinya kemandirian dan inisiatif belajar pada siswa,
memandang siswa sebagai pencipta kemauan dan tujuan yang ingin dicapai, berpandangan bahwa belajar merupakan suatu proses, bukan menekan pada hasil, mendorong siswa untuk melakukan penyelidikan, menghargai peran pengalaman kritis dalam belajar, mendorong berkembangnya rasa ingin tahu secara alami pada siswa. Penilaian belajar lebih menekankan pada kinerja dan pemahaman siswa berdasarkan proses belajarnya pada prinsip-prinsip teori kognitif. Banyak menggunakan terminologi kognitif untuk menjelaskan proses pembelajaran seperti prediksi, inferensi, kreasi, dan analisis. Kelebihan konstruktivisme seperti guru bukan satu-satunya sumber belajar, siswa lebih aktif dan kreatif, pembelajaran menjadi lebih bermakna, pembelajaran memiliki kebebasan dalam belajar, perbedaan individual terukur dan dihargai. Guru berpikir proses membina pengetahuan baru, siswa berpikir untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Kekurangan konstruktivisme yaitu proses belajar konstruktivisme secara konseptual. Yang kedua, siswa menurut pandangan ini belajar merupakan suatu proses pembentukan pengetahuan. Yang ketiga yaitu peran guru. Yang keempat, sarana belajar. Yang kelima yaitu evaluasi. Tujuan konstruktivisme yaitu adanya motivasi untuk siswa bahwa belajar adalah tanggung jawab siswa itu sendiri, mengembangkan kemampuan siswa untuk mengajukan pertanyaan dan mencari sendiri pertanyaannya. Yang ketiga, membantu siswa untuk mengembangkan pengertian dan pemahaman konsep secara lengkap. Yang keempat, mengembangkan kemampuan siswa untuk menjadi pemikir yang mandiri. Yang terakhir yaitu lebih menekankan pada proses belajar, bagaimana belajar itu. Bab 11 yaitu tentang teori belajar humanistik. Pengertian teori belajar humanistik adalah teori yang menyatakan bahwa manusia berhak mengenali dirinya sendiri sebagai langkah untuk belajar, sehingga diharapkan mampu mencapai aktualisasi diri. Itulah mengapa teori ini beranggapan bahwa proses belajar dinilai lebih penting daripada hasil belajar itu sendiri. Tokoh teori belajar humanistik seperti Abraham Maslow, Carl Rogers, Arthur Combs, bersama dengan Donald. Pandangan humanistik dalam belajar. Menurut teori humanistik, belajar bertujuan untuk memanusiakan manusia. Oleh sebab itu, teori belajar humanistik sifatnya lebih abstrak dan lebih mendekati kajian filsafat, teori kepribadian, dan psikoterapi daripada bidang kajian psikologi belajar. Proses belajar dianggap berhasil jika siswa telah memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Dengan kata lain, siswa telah mampu mencapai aktualisasi diri secara optimal. Prinsip-prinsip pendekatan humanistik yaitu seperti manusia itu mempunyai kemampuan belajar secara alami. Belajar yang signifikan terjadi apabila materi pelajaran dirasakan murid mempunyai relevansi dan maksud-maksud tersendiri. Belajar yang menyangkut perubahan di dalam persepsi mengenai dirinya sendiri dianggap mengancam dan cenderung untuk ditolaknya. Tugas-tugas belajar yang mengancam diri ialah lebih mudah dirasakan dan diasimilasikan apabila ancaman-ancaman dari luar itu semakin kecil. Apabila ancaman terhadap diri siswa rendah, pengalaman dapat diperoleh dengan berbagai cara yang berbeda-beda dan terjadilah proses belajar. Belajar yang bermakna diperoleh siswa dengan melakukannya. Belajar diperlancar bila mana siswa dilibatkan dalam proses belajar dan ikut bertanggung jawab terhadap proses belajar itu sendiri. Belajar inisiatif sendiri yang melibatkan pribadi siswa seutuhnya. Kepercayaan terhadap diri sendiri, kemerdekaan, kreativitas lebih mudah dicapai terutama jika siswa dibiasakan untuk mengkritik dirinya sendiri dan penilaian dari orang lain. Belajar yang paling berguna
makna secara sosial di dalam dunia modern ini adalah belajar yang mengenai proses belajar, suatu keterbukaan yang terus-menerus terhadap pengalaman dan penyatuan ke dalam diri sendiri mengenai proses perubahan tersebut. Implikasi teori belajar humanistik, yaitu yang pertama, guru sebagai fasilitator psikologi humanistik. Yang kedua, guru mempercayai adanya keinginan dari masing-masing siswa untuk melaksanakan tujuan-tujuan yang bermakna. Yang ketiga, guru mencoba mengatur dan menyediakan sumber-sumber untuk belajar yang paling luas dan mudah dimanfaatkan para siswa untuk membantu mencapai tujuan mereka. Yang keempat, guru menempatkan dirinya sebagai suatu sumber yang fleksibel untuk dapat dimanfaatkan oleh kelompok. Yang terakhir yaitu guru mengambil praksara untuk ikut serta dalam kelompok, perasaannya dan juga pikirannya dengan tidak menuntut dan juga tidak memaksakan, tetapi sebagai andil secara pribadi yang boleh saja digunakan atau ditolak oleh siswa. Bab yang terakhir yaitu bab 12 tentang belajar sosial. Pengertian belajar sosial adalah teori yang mengedepankan perubahan perilaku melalui proses pengamatan. Teori ini menganggap bahwa harus ada pemodelan yang nantinya bisa dijadikan pengamatan oleh individu yang sedang belajar. Teori belajar sosial adalah bentuk pengembangan teori belajar behavioristik, di mana tujuan utamanya ialah menekankan pada perilaku. Konsep teori belajar sosial. Peserta didik memiliki sikap internasional, yaitu peserta didik adalah perencana yang bukan hanya sekedar ingin memprediksi masa depan, tapi instan membangun komitmen proaktif dalam mewujudkan setiap rencana. Kedua, memprediksi. Peserta didik memiliki kemampuan mengantisipasi hasil tindakan. Yang ketiga yaitu reaksi diri. Yang keempat yaitu refleksi diri. Konsep belajar sosial. Yang pertama yaitu reciprocal determinism. Yang kedua beyond reinforcement. Yang terakhir yaitu self-regulation. Implementasi teori belajar sosial, yaitu yang pertama, peserta didik sering belajar hanya dengan mengamati tingkah laku orang lain, yaitu guru. Yang kedua, menggambarkan konsekuensi perilaku yang efektif dapat meningkatkan perilaku yang sesuai dengan yang diharapkan dan menurunkan perilaku yang tidak pantas. Yang ketiga, guru dan orang tua harus menjadi mode perilaku yang sesuai dan berhati-hati agar peserta didik tidak meniru perilaku yang tidak pantas. Yang keempat yaitu guru harus membantu peserta didik dalam menetapkan harapan yang realistis untuk prestasi akademiknya. Yang terakhir yaitu peserta didik harus percaya bahwa mereka mampu menyelesaikan tugas-tugas sekolah, sehingga guru dapat meningkatkan rasa percaya peserta didik melalui pengalaman orang lain. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata.